Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam baik-baik saja. Oke, hari ini kita akan bahas tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal dari tahun 1950 sampai 1959. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian dari demokrasi liberal. Apa yang maksud dengan demokrasi liberal? Oke, sekarang kita bahas tentang pengertiannya. Ya, demokrasi liberal adalah demokrasi yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap masyarakat. Jadi setiap orang mempunyai hak dipilih dan hak karena pemberlakuan sistem demokrasi ini kemudian menciptakan sebuah sistem politik multipartai, yakni di mana banyak partai yang bermunculan pada saat itu. Buktinya, pada pemilu 1955 ada 172 partai politik yang ikut serta. Kemudian dari 172 partai tersebut terdapat 4 partai pemenang, yakni yang pertama yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI. Selanjutnya yang bakal kita bahas yaitu tentang sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal. Oke, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa tanggal 15 Agustus 1950 Presiden Soekarno menandatangani rancangan Undang-Undang Pembentukan NKRI yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Dari putusan ini kemudian menghasilkan beberapa poin, yaitu yang pertama bahwa ideologi bangsa Indonesia yaitu menggunakan ideologi Pancasila. Kemudian yang kedua, bentuk dari pemerintahan Indonesia yaitu adalah bentuknya republik. Ya, sampai hari ini juga masih. Selanjutnya adapun bentuk sistem pemerintahannya, yakni adalah menganut sistem parlementer. Sistem parlementer merupakan sebuah sistem di mana pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh Presiden. Kemudian Perdana Menteri tersebut bertanggung jawab kepada Parlemen. Oke, Parlemen dalam hal ini adalah DPR. Oke, selanjutnya yang bakal kita bahas adalah kabinet pada masa demokrasi liberal. Tercatat dalam kurun waktu 9 tahun ini ada 7 kabinet yang pernah berkuasa. Yang pertama Muhammad Nasir, kemudian yang kedua yaitu kabinet Sudirman, kemudian yang ketiga ya ini adalah kabinet Wilopo, kemudian yang keempat yaitu ada kabinet Ali Sastroamidjojo, kemudian yang kelima yaitu ada kabinet Burhanuddin, kemudian yang keenam yaitu ada kabinet Ali Sastroamidjojo yang kedua, kemudian yang ketujuh yaitu ada kabinet Juwana. Oke, yang pertama kita bahas tentang kabinet Muhammad Nasir. Ya, kabinet Nasir dilantik pada tanggal 7 September 1950. Kabinet ini merupakan terdiri dari partai koalisi kecuali TNI. Kabinet ini dipimpin oleh Masyumi. Dalam kabinet ini terdapat beberapa tokoh terkenal seperti Sri Sultan Hamengkubuwono, Mr. Asad, Insinyur Juanda, dan Dr. Soemitro. Selanjutnya, beberapa program dari kabinet Muhammad Nasir yaitu meliputi beberapa program kerja, yaitu yang pertama yaitu menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, yang kedua menyempurnakan susunan pemerintahan, kemudian yang ketiga menyempurnakan organisasi angkatan perang, yang keempat mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat, yang kelima yaitu menyelesaikan masalah pilihan.
Adapun dari beberapa poin ini menghasilkan beberapa prestasi yang dicapai pada zaman Kabinet Muhammad Natsir. Adapun prestasi tersebut yaitu meliputi yang pertama adanya program ekonomi Sumitra-Plan, kemudian yang kedua yaitu Indonesia masuk PBB, dan yang ketiga perundingan dengan Belanda mengenai masalah Irian Barat. Yang itu beberapa prestasi yang dicapai oleh Kabinet Muhammad Natsir. Tapi kabinet ini tidak terlepas dari kendala loh. Apa yang menjadi kendala dari kabinet ini? Ya, berapa kendala yang dihadapi oleh Kabinet Muhammad Natsir? Satu, bentuknya perundingan dengan Belanda mengenai Irian Barat, kemudian penyelewengan pada Sumitra-Plan, kemudian yaitu masalah keamanan dalam negeri. Beberapa kendala itu kemudian jadi satu masalah, dan akhirnya kabinet ini lengser pada tanggal 2 Januari, yaitu diakibatkan karena mosi tidak percaya dari DPR karena pencabutan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950. Kemudian pada tanggal 21 Maret Muhammad Natsir resmi mengembalikan mandat presiden. Kemudian selanjutnya itu ada kabinet Sukiman. Kabinet ini dilantik pada tanggal 26 April 1951 yang menggantikan kabinet Muhammad Natsir. Kabinet ini berasal dari Partai Masyumi. Kemudian selanjutnya yaitu program kerja pada masa Kabinet Sukiman. Yang pertama yaitu program kerjanya dalam bidang keamanan, tegas dalam menjamin keamanan. Yang kedua dalam bidang sosial ekonomi, mengusahakan kemakmuran rakyat secepatnya, mempercepat persiapan pemilu, menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif, memasukkan Irian Barat dalam wilayah Republik Indonesia. Ya, itu beberapa program kerja dari Sukiman. Tapi sangat disayangkan kabinet Sukiman tidak berpanjang karena beberapa kebijakannya tidak mendapatkan dukungan dari parlemen. Kemudian kabinet ini dilengserkan dengan dugaan mereka pro terhadap Barat karena pada saat itu sedang terjadi perang dingin yang dimana Indonesia tidak boleh memilih pada saat itu. Selanjutnya kabinet Sukiman digantikan oleh kabinet Wilopo pada tanggal 1 Maret 1952. Kabinet ini mendapat dukungan dari PNI, Masyumi, dan PSI. Oke, selanjutnya yaitu program kerja kabinet Biro. Pertama, menyelenggarakan pemilu, kemudian meningkatkan kemakmuran rakyat, kemudian meningkatkan pendidikan rakyat, memulihkan keamanan, menyelesaikan masalah Irian Barat, dan menjalankan politik luar negeri bebas. Yaitu beberapa program kerja dari kabinet Biro. Ini sangat disayangkan kembali kabinet ini tidak kuat dalam pemerintahan, bahkan banyak kendala yang harus dihadapi. Karena masalahnya itu yang pertama terjadi krisis ekonomi, kemudian yang kedua yaitu adalah defisitnya kas negara, kemudian selanjutnya yaitu adalah ancaman dari munculnya gerakan separatis atau provinsialisme, atau gerakan yang muncul dari provinsi karena kecewa terhadap tidak meratanya bantuan terhadap daerah. Selanjutnya yaitu adalah konflik di dalam tubuh TNI AD. Hal ini muncul karena kebijakan KSAD Ahmad Nasution yang ditentang oleh Bambang Supriyono sehingga yang direvisi mengenai pergantian KSAD, dan Menteri Pertahanan dikirim ke seksi pertahanan parlemen sehingga menimbulkan perdebatan. Selanjutnya yaitu ada peristiwa tanggal 15 Maret 1953 yaitu peristiwa di Tanjung Morawa.
yang menewaskan beberapa petani. Akibatnya, muncul mosi tidak percaya dari Serikat Tani dan Wilopo mengembalikan mandatnya pada Presiden pada tanggal 2 Juli 1953. Selanjutnya, Kabinet Wilopo digantikan oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo yang pertama. Kabinet ini dilantik pada tanggal 31 Juli 1953. Kabinet ini tidak mendapat dukungan dari Masyumi, tapi menjadi cukup kuat karena mendapat banyak dukungan dari partai, termasuk Partai CDU. Kabinet ini kemudian dipimpin oleh Ani dan menjadi Perdana Menteri. Kemudian ada Mr. Rossadoro dari Partai Indonesia Raya sebagai Wakil Perdana Menteri. Kemudian yang selanjutnya itu program kerja Kabinet A1, yaitu meningkatkan keamanan dan menyegerakan pemilu, membebaskan Irian Barat secepatnya, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, kemudian peninjauan kembali persetujuan KMB, kemudian penyelesaian pertikaian politik dalam negeri. Oke, ada beberapa prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo yang pertama, yaitu persiapan pemilu untuk memilih anggota parlemen yang diselenggarakan pada tanggal 29 Desember, kemudian menyelenggarakan KA pada tahun 1955. Ya, kabinet ini kemudian mengalami beberapa kendala. Adapun kendalanya yaitu pertama, menghadapi masalah keamanan daerah yang belum juga terselesaikan. Kemudian terjadi peristiwa 27, yaitu peristiwa kemudian TNI, keadaan ekonomi buruk, masyarakat korupsi, maraknya korupsi dan inflasi, kemudian memudahnya kepercayaan masyarakat, konflik antara TNI dan FPI. Kemudian kondisi ini mengakibatkan Ali harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 24 Juli 1950. Kabinet selanjutnya yaitu dipimpin oleh Kabinet Burhanuddin Harahap dari 12 Agustus sampai 3 Maret 1956. Kabinet ini menggantikan Ali Burhanuddin dari Masyumi, sedangkan TNI membentuk oposisi. Selanjutnya yaitu program pokok Kabinet Burhanuddin. Pertama, mengembalikan kewibawaan pemerintah, melaksanakan pemilu, kemudian masalah desentralisasi, inflasi dan pemberantasan korupsi, perjuangan pengembalian Irian Barat dan politik kerja sama Asia Afrika dengan mengedepankan politik bebas. Selanjutnya beberapa prestasi yang dicapai oleh Kabinet Burhanuddin. Pertama, penyelenggaraan pemilu pertama, kemudian penyelesaian Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia Belanda, penangkapan pejabat korupsi, hubungan baik antara TNI AD dan pemerintah, menyelesaikan Kemenlu TNI AD dengan mengangkat Ahmad Harun Nasution sebagai staf angkatan darat pada tanggal 28 Oktober 1955. Kemudian dengan berakhirnya pemilu, tugas kabinet adalah selesai. Pemilu tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap kabinet sehingga kabinet menjatuh. Oleh karena itu, dibentuk kabinet baru yang harus bertanggung jawab pada parlemen yang baru pulang. Selanjutnya yaitu Kabinet Ali yang kedua. Kabinet ini dipimpin oleh Ali menggantikan Burhanuddin pada 8 Maret 1956. Kemudian terbentuk pada 20 Maret 1956. Program kerja Kabinet Ali II yaitu pertama, pembatalan persetujuan KMB, perjuangan Irian Barat, memulihkan keamanan dan ketertiban, pelaksanaan pembangunan ekonomi sektor keuangan, industri, perdagangan, pertanian, perhubungan, pendidikan dan pertahanan, melaksanakan keputusan KAA. Selanjutnya ini ada beberapa kendala dari Kabinet Ali II. Pertama, pengangkatan kabinet menimbulkan kekecewaan bagi yang aktif di partai maupun non-partai. Tanda-tanda perbaikan ekonomi tidak terlihat. Kemudian penguasa militer di daerah Sumatera dan Sulawesi melakukan pemberontakan. Penyelesaian pemberontakan tersebut menimbulkan kekecewaan dari partai Masyumi sehingga Masyumi menarik
diri dari kabinet tersebut. Kemudian kabinet ini dilengserkan, kemudian digantikan oleh kabinet Juanda pada 9 April 1950. Kabinet ini dikenal dengan Kabinet Karya ini mempunyai beberapa program kerjanya. Jadi yang pertama, bentuk Dewan Nasional, kemudian normalisasi keadaan RI, lanjutkan pelaksanaan pembatalan perjanjian KMB, itu perjuangan Irian Barat, dan percepat pembangunan. Kendala yang dihadapi oleh kabinet ini adalah terjadi dari daerah-daerah sehingga mengakibatkan terganggunya hubungan pusat dan daerah. Selain itu, persoalan di sini kegagalan konstituante dalam membuat undang-undang semakin memunculkan kabinet juga. Sehingga kabinet ini kemudian dilengsarkan atas keputusan Presiden Soekarno dengan mengeluarkan dekret presidennya pada tanggal 5 Juli 1959. Kemudian dengan keluarnya dekret ini, pertama menyudahi politik demokrasi liberal. Oke, terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Kita tutup pertemuan hari ini. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.